Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dan selalu kita berusaha bersyukur atas nikmat yang paling besar, nikmat yang dikatakan oleh para ulama bahwa nikmat ini la tuqawwam bisyai'i nafasatan wa gola'a. Nikmat dunia ini tidak bisa disaingi oleh nikmat apapun. Nikmat waktu, hadirin sekalian, nikmat waktu, dan nikmat bagaimana waktu itu kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu banyak, nikmat itu bertingkat-tingkat, nikmat ada yang induk dan ada yang cabang, dan ulama mengatakan induk dari kenikmatan dunia adalah waktu, bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, tapi waktu. Karena dengan waktu itulah manusia akan mendapatkan semuanya. Kita punya semua harta dunia, tapi kalau kita nggak punya waktu dari Allah, apa artinya harta tersebut? Harta itu hanya jadi warisan untuk anak dan keluarga kita. Waktu adalah nikmat yang paling mahal, waktu adalah nikmat yang paling mewah. Nikmat waktu adalah nikmat yang tidak bisa diganti dengan harta dunia. Harta yang lepas dari diri kita pada hari ini, pada pekan ini, bisa kita rebut kembali tahun depan, bahkan bisa kita dapatkan lagi 6 bulan yang akan datang, bahkan mungkin sebulan yang akan datang. Tapi detik demi detik waktu yang melewati diri kita nggak bisa kita ambil kembali. Makanya ulama kita mengatakan, ketika kita bicara waktu, kita berbicara tentang diri kita, hadirin sekalian. Sebagaimana dikatakan Al-Hasan Al-Basri, anta ayyam, engkau adalah waktu itu sendiri. Apabila berlalu sebuah hari, maka sejatinya yang berlalu bukan sebuah hari semata, tapi yang berlalu adalah sebagian diri Anda, lalu sebagian diri Anda, lalu sebagian diri Anda, lalu sebagian diri Anda, sampai hari ajal kita. Maka berakhirlah diri Anda secara utuh, dari atas sampai bawah, ubun-ubun sampai kaki. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, maka perjuangkanlah waktu sebagaimana kita memperjuangkan diri kita sendiri. Perjuangkanlah waktu sebagaimana kita memperjuangkan diri kita sendiri, dan jagalah waktu sebagaimana kita menjaga diri kita. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa pada saat di neraka pada saat itu? Apa yang mereka minta? Apa yang mereka teriakkan? Apa yang mereka harapkan dari Rabbul Alamin? Allah menjelaskan dalam surat Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak-teriak di dalam api neraka. Mereka mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Mereka mengemis di tengah-tengah siksaan, di tengah-tengah pembakaran. Apa yang mereka minta, hadirin sekalian? Mereka minta harta mereka. Apakah mereka meminta properti mereka? Apakah mereka meminta semua harta benda mereka untuk menjadi pendamping mereka? Tidak. Akhrijna, ya Allah, keluarkan kami, keluarkan kami, keluarkan kami, agar kami bisa beramal, amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia. Ghairul ladzi kunna na'mal, kata mereka. Kasih kesempatan untuk kami, kasih waktu untuk kami, agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Mereka minta waktu, mereka minta kesempatan untuk beramal. Mereka lupakan seluruh ambisi-ambisi duniawi mereka pada saat mereka hidup. Mereka sudah nggak punya cita-cita mencapai derajat tertentu dalam karir. Mereka nggak punya lagi cita-cita untuk mendapatkan harta dalam jumlah tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka sudah tidak punya destinasi indah yang ada dalam impian mereka pada saat mereka melakukan liburan. Yang mereka inginkan adalah keluarkan kami sehingga kami bisa beramal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberikan kamu waktu, kata Allah. Bukankah kami sudah memberikan kalian umur, kata Allah. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Waktu yang cukup
untuk digunakan bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, yang ingin mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ingin menjadi baik, yang ingin menjadi soleh, yang ingin sujud dan rukuk kepada Allah. Sudah cukup waktu yang kami berikan. Allah nggak mengatakan, bukankah saya sudah memberikan Anda harta? Allah nggak mengatakan, bukankah kami sudah memberikan Anda mobil? Bukankah kami sudah memberikan Anda karir? Tidak, Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan kalian waktu? Bukankah kami sudah kasih waktu? Bukankah kami sudah memberikan kalian waktu? Waktu. Makanya kata Qatadah, jemaah sekalian, i'lamu anna tulal umri hujjah. Ingatlah, waktu adalah argumentasi yang akan ditembakkan kepada Anda pada hari kiamat kelak. Ia bukan sesuatu yang kosong, ia bukan sesuatu yang sederhana, ia bukan sesuatu yang mudah ditinggalkan. Detik demi detik yang kita habiskan itu akan jadi argumentasi kita di hadapan Allah, akan jadi hujah kita di hadapan Allah, atau hujah menyerang diri kita. Awalam nu'ammirkum, mereka minta waktu, hadirin, dan Allah balikkan permintaan mereka. Anda minta waktu, bukankah saya sudah kasih waktu? Anda minta momentum, bukankah saya sudah kasih momentum? Anda minta umur, bukankah saya sudah kasih umur? Hadirin Allah muliakan, ternyata itu bukan pertama kali mereka meminta. Jauh sebelum mereka diadab di dalam api neraka, mereka sudah minta. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahaduhumul maut, dan ketika kematian itu datang kepada mereka. Ketika kematian itu datang, apa kata mereka? Apa permintaan mereka pada saat kematian itu datang? Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Allahu Akbar. Lagi-lagi mereka minta waktu, hadirin. Mereka minta kesempatan. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal amalan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku biasa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku. Itu yang kita minta pada saat kita datang dan menghadapi kematian, hadirin sekalian. Agar aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita cueki, kita acuhkan, pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir, hadirin. Agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku yang selama ini kita lupakan istri kita khianati dia, kita bermain di luar, dan anak-anak, nggak ada waktu dengan anak-anak, nggak ada mendidik anak-anak, nggak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Itu yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya. Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Bukankah kematian adalah misteri besar? Bukankah kalau ada kesempatan manusia ingin menginterview bagaimana kejadian pada detik-detik tersebut, apa yang dirasakan pada saat seseorang menghadapi kematian, tapi tidak ada yang bisa kita interview, hadirin. Tidak ada yang bisa kita tanyakan, tidak ada wawancara dengan mereka. Tapi bukankah Rabb kita memberitahukan kita dalam surat tersebut, surat Mu'minun ayat 99, apa yang diharapkan oleh orang-orang ketika datang kematiannya? Rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal amal yang aku tinggalkan selama ini pada saat aku hidup di dunia. Kata para ulama seperti Qatadah dan lain-lain, kata mereka, secara makna mereka mengajak kita berpikir, lihatlah bagaimana harapan orang-orang yang menghadapi kematian. Mereka minta waktu, dan mereka tidak minta untuk bertemu dengan istri mereka, mereka tidak meminta untuk bertemu dengan orang tua mereka, mereka tidak meminta bertemu dengan keluarga mereka.
Hadirin Allah muliakan, apabila kematian masih 3 bulan lagi, masih 2 bulan lagi, masih 1 bulan lagi, orang masih minta bertemu dengan istrinya untuk terakhir kali. Orang masih meminta untuk bertemu dengan orang tuanya terakhir kali. Orang-orang yang divonis mati, lalu dia dikasih kesempatan, apa permintaan terakhir Anda? Dia masih bisa minta, temukan saya dengan orang tua saya, temukan saya dengan anak-anak saya, temukan saya dengan si A, temukan saya dengan si B, temukan saya dengan si C. Tapi ulama mengatakan, apabila kematian di depan mata dan ketika kita menghadapi hal tersebut, nggak ada sekali lagi istri, nggak ada anak, nggak ada orang tua, nggak ada harta, tidak ada omset, tidak ada investasi, tidak ada properti, tidak ada tanah, tidak ada bangunan, tidak ada hobi yang membuat kita berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menghabiskan waktu-waktu kita karena kita lakukan tidak secara skala proporsional. Nggak ada itu semua. Nggak ada teman, nggak ada komunitas, nggak ada grup yang ingin kita ikuti. Yang ada hanya la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kasih kesempatan aku beramal, amal yang selama ini aku tinggalkan, amal yang selama ini aku sia-siakan. Hadirin Allah muliakan, orang yang nggak sholat Jumat dia berharap kasih waktu saya untuk bisa sholat Jumat. Orang yang nggak sholat subuh tadi pagi berharap kasih kesempatan saya untuk bisa sholat subuh. Apa kata Allah? Lagi-lagi tidak digubris, hadirin. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong kata Allah, hanya basa-basi. Kalau memang Anda jujur, kalau memang Anda benar, sudah cukup saya kasih waktu. Sebagaimana tadi surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah saya sudah kasih waktu buat Anda yang cukup untuk Anda berpikir, untuk Anda berubah. Kata para ulama, bukankah Allah bukan hanya sekedar kasih waktu, tapi Allah kasih waktu dengan seisinya yang cukup agar kita mengambil ibrah dari waktu-waktu kita tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.